Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Hazira Khairani. Di video kali ini saya akan menjelaskan pemrograman website pada acara 2 yang berjudul HTML dan CSS. Nah, ini script HTML-nya. Jadi, HTML ini merupakan hypertext markup language yang memiliki beberapa struktur dasar. Nah, emang hal yang harus ditulis ketika menuliskan si HTML. Terus terdapat tag head yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang ditulis. Misalnya ini tuh buat title si rekomendasi kota wisatanya. Jadi website kita sendiri itu nanti bakal punya judul. Nah, seperti ini misalkan judulnya ini emang nggak tertampil ya, jadi bakal ada di sini aja. Nah, terus habis ini ada link dari si bootstrapnya. Kemudian ada tag yang digunakan untuk menampilkan konten pada jendela browser yang ditulis, yaitu tag body. Ini dia berisi ini sebenarnya bootstrapnya si kontainer. Jadi ini karena saya pakai bootstrap di sini, sebenarnya kalau nggak pakai bootstrap nggak apa-apa. Nah, ini si bootstrapnya, jadi nanti hasilnya bakal kayak gini. Nah, ini ada div class row text center yang artinya nanti tulisannya bakal ada di tengah dengan gambar si foto Bandung ini yang diatur width-nya itu 400. Nah, ini. Terus di sini ada video YouTube-nya juga yang dihubungkan. Nah, ini link YouTube-nya dimasukin ke dalam src dengan pengaturan width 400, height-nya 280. Nah, ini tinggal di copy aja sih sebenarnya dari si link YouTube-nya kalau kita ngelakuin embed for link gitu. Nah, ini ada H2. Jadi si H1, H2, H3, H4 ini kayak nentuin besar si fontnya. Misalnya H1 paling besar, H2 lebih kecil dari H1, H3 lebih kecil dibanding H2 kayak gitu dan seterusnya. Ya, terus ada si H2. Ini stylenya pakai pesertanya ini style ini buat ngatur warna si font Bandungnya. Nah, kan Bandungnya jadi warna kayak gini. Nah, ini sebenarnya tadi waktu itu saya udah nambahin gambar. Cuman kalau misalkan kalian kalau misalkan scriptnya mau tetap ada tapi tampilannya nggak mau ditampilkan ke dalam website, ini bisa diatur kayak gini. Jadi ntar dia nggak bakal masuk ke tampilan websitenya. Nah, ini ada deskripsi kota Bandungnya, dan ini ada HR. HR ini buat pembatas nih kayak gini, garis kayak gini. Kemudian sama sih, ini seterusnya juga sama, prinsipnya masih sama kayak yang si kota Bandung, juga masih sama. Nah, ini pakai CSS dari Bootstrap yang artinya dari link orang lain. Jadi bisa dijadikan satu file di index.html. Nah, CSS ini merupakan cascading style sheets. Nah, dia fungsinya ini untuk menambahkan warna pada website yang kita buat. Jadi, kalau misalkan si HTML hanya bisa membuat struktur websitenya, nah si CSS ini memberi warna pada website yang dibuat. Nah, si CSS ini punya 3 struktur dasar. Yang pertama ada eksternal. Si eksternal ini fungsinya untuk menampilkan seluruh tampilan website dalam satu file. Yang kedua ada internal. Nah, si internal ini bisa memilih file CSS di luar HTML. Nah, maksudnya ini si Bootstrap ini. Nah, atau si inline ini juga bisa masuk. Nah, kalau inline itu definisinya untuk mencantumkan CSS pada elemen. Udah, nah lanjut karena ini masih sama, jadi ini penjelasannya sama kayak yang si kota Bandung. Kemudian ada tabel kota wisata. Ini ngaturnya di H1 karena saya tulisannya mau besar. Nah, nah ini besar.
Nah, terus ini sebenarnya nambahin CSS juga nih. Makanya warnanya bisa kayak gini, kayak abu-abu putih. Kalau misalkan nggak ditambahin ini, dia bakal jadi polos aja. Nah, eh, TR ini buat ngelis nomor, kota, provinsi, jumlah penduduk. Dan nanti bakal bentuknya tabel kayak gini. Oke, kemudian ini ada list kota. Oh, ini harus salah sih. Nah, H2 ini list kota. Jadi ini saya mau di list kota ini ada tulisan unordered list. Jadi dia unordered list itu berbentuk kayak gini. Nggak menyebutkan nomor, misalnya bisa diatur pakai dot atau persegi kayak gitu. Dan ada order list, jadi dia order list ini udah otomatis kayak ngurutin pakai angka tanpa kita menyebutkan angka tersebut. Nah, sorry. Nah, langsung aja kayak gini. Si Lili. Kalau ini ujungnya all, kalau ini unorder list, order list. Nah, tapi sebelum kita bisa menampilkan si hosting ini ke dalam website ini, kita harus menyalakan si exam di bagian Apache-nya. Nah, kalau misalkan si Apache-nya ini mati, kita nggak bakal bisa buka hosting hosting di website ini. Kemudian sebenarnya CSS Bootstrap yang saya dapat ini dari link. Nah, ini linknya dari sini. Ini ada dari CDNJS. Ini buat si font awesome-nya. Terus ini buat logonya dari font awesome juga. Jadi logo yang ada di sini tadi dapetin dari Bootstrapware juga. Ini tinggal dimasukin aja scriptnya di sini. Nah, ini karena waktu itu ngelakuin git clone dulu. Nah, kalau misalkan emang kita mengubah scriptnya lagi, gak perlu dilakuin git clone. Nah, kemudian kayak ini saya mau ngeliatin nih localhost ini kan langsung kayak gini aja. Kenapa PGW acara 2? Karena folder script ini berada di PGW acara 2 ini. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, kalau misalkan dari nih buat GitHub-nya dulu, dari GitHub sendiri, ini pertama kita harus buat repository baru dulu. Ini kan udah dibuat ya repository barunya. Nah, kalau misalkan iya lupa. GitHub dulu yang repository barunya. Kemudian kalau misalkan udah dibuat nih, kita langsung ke setting, terus kita ke page, terus ke GitHub page. Nah, ini your set as live at. Nah, ini kita bisa ngebuka link ini sewaktu-waktu tanpa kita menyalakan exam, karena si exam ini yang di si Visual Code ini hasil websitenya udah ketampil di GitHub. Jadi kalau misalkan kita mau ngubah script kita lagi, nah kita harus ngelakuin ini di source control, terus langsung di readme aja, karena tadi saya ada yang salah tuliskan di sini. Sebenarnya sama aja sih. Nah, ini langsung di commit aja. Nah, ini bakal kayak gini. Yes, terus di sini saja. Nah, ini udah selesai. Harusnya dia langsung bisa berubah. Harusnya kalau misalkan tampilannya mau diubah, ini bisa langsung kebuka. Nah, sama kan tampilannya. Terus sama tampilannya, cuman ini bedanya memanggil dari hosting dan kita harus nyalain exam. Nah, kalau ini kayak udah kesimpan gitu di GitHub-nya karena udah terhubung. Nah,
Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.